السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. معاشر المسلمين، إخوة الإيمان، أعزني الله وإياkum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikumpulkan di tempat yang mulia, di majlis yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majlis ini adalah majlis yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Ujian manusia di dunia ini berbeda-beda atau beragam. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan harta bendanya, dirampok, dicuri, dirampas. Ada yang diuji dengan pasangan hidupnya, ada yang diuji dengan pasangan hidupnya. Kemudian juga ada yang diuji dengan anaknya. Anaknya bandel, atau jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya hilang, diculik oleh orang, entah kemana perginya. Sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang ramai dibicarakan di jagat maya, kehilangan seorang anak, ya, diculik oleh orang, dibawa pergi ke tempat yang jauh ribuan kilometer. Bagaimana perasaan orang tuanya? Kehilangan seorang anak yang dia sayangi, yang dia cintai. Pasti sangat berat dalam menghadapi ujian ini, cobaan ini. Apalagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan fitrah yang Allah berikan kepada kita, yaitu kecintaan orang tua terhadap anaknya. Maka kehilangan seorang anak, diculik atau hilang entah pergi kemana, atau dia meninggal dunia, maka ini adalah ujian dan cobaan yang sangat berat. Dia akan senantiasa bersedih, dia menangis, teringat anaknya, bagaimana kondisi dan keadaannya, makan pun tidak nyaman, tidur pun tidak pulas, selalu kepikiran, selalu teringat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini menceritakan tentang kecintaan orang tua terhadap anaknya. Ja'atni miskinah, datang kepadaku seorang wanita yang miskin, tahmilu ibnataini laha, dia datang dengan membawa dua putrinya. Kemudian fa'at'amtuha thalathata maratin, lalu aku berikan kepadanya 3 butir kurma. Fa'aqat kulla wahidatin minha tamratan, lalu sang ibu ini pun membagi kepada anaknya 1 butir kurma. Masing-masing di antara mereka mendapatkan 1 butir. Kemudian
wa rafa'at ila fiha, sang ibu pun ingin mengunyah atau memakan kurma tersebut, namun kedua anaknya memintanya. Akhirnya apa yang terjadi? Fasyaqqat tamrata, sebutir kurma yang ingin dia makan, dia bagi menjadi dua. Lalu setelah itu dibagi kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada orang tua kepada anaknya itu sangat dalam sekali. Mereka lebih mementingkan anaknya daripada dirinya sendiri. Sehingga sikap ini membuat Aisyah radhiyallahu taala anha ta'jub, fa'ajabatni sya'nuha. Sikapnya ini membuat aku takjub. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ceritakan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujaba laha biha ay bi hadhihi tamrah al-jannah aw a'taqaha biha minan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan sang ibu ini ke dalam surganya dengan sebab kurma tersebut, atau memerdekakan dia dari api neraka. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia bercerita, qadima ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisobiyyin, ya, bahwasannya telah datang kepada Rasulullah rombongan para tawanan. Fa idza imra'atun minas sabi tas'a, di tengah-tengah rombongan tersebut ada seorang wanita yang dia itu mencari bayinya. Idh wajadat sabiyan fi sabi, kemudian tatkala dia mendapati anaknya di tengah-tengah kerumunan para tawanan itu, fa akhadhathu, kemudian dia ambil bayi itu, fa alzaqathu bi batniha, kemudian dia merangkulnya, dia memeluknya dengan erat-erat, fa arda'athu, lalu setelah itu dia susui anaknya. Ini menunjukkan bahwa kecintaan seorang ibu terhadap anak yang begitu tinggi. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atarawna hadhil mar'ata tarihatan walidiha finnar?" Apa pandangan kalian? Apakah wanita ini akan tega melemparkan anaknya dalam api? Para sahabat mengatakan, "Kunna wallahi la wallahi," kami berkata, "Tidak ya Rasulullah, demi Allah." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sesungguhnya Allah lebih penyayang terhadap hambanya daripada sang ibu ini kepada anaknya. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang kehilangan anak, maka dia akan mendapatkan ujian yang sangat besar. Dia akan merasakan kesedihan yang sangat dalam. Dia akan bersedih, dia akan menangis, sebagaimana yang kita sebutkan. Dan inilah yang juga yang pernah dialami oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, beliau pernah mendapatkan ujian yang sangat berat, kehilangan anak yang beliau cintai, kehilangan anak yang dia sayangi. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, beliau memiliki 12 orang anak. Memiliki 12 orang anak. Ya, dari beberapa istri. Dari beberapa istri. Kelantum berapa istrinya? Satu yang nampak, satu yang gaib gitu. Yang tak ketahuan. Ada yang begitu? Nah, wallahu a'lam. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, beliau memiliki beberapa orang istri. Bahkan para anbiya yang lain memiliki banyak istri. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam punya 100 istri.
Insyaallah 100. Nah, kita kurang nolnya. Ya, kurang 0. Jadi tetap 1. Nah, 12 orang anak dari beberapa orang istri. Di antara anak beliau ada yang beliau sayangi, lebih sayangi. Karena kebaikan akhlaknya, bersihnya hatinya, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sangat mencintai anak tersebut. Dan itu hal yang biasa. Hal yang biasa pada orang tua jamaah sekalian. Di antara sekian anaknya pasti ada anak yang lebih dia sayangi. Dan kecintaan ini tidak mungkin bisa dibagi rata. Ya, ini dapat 50, ini 50, cintanya nggak bisa. Pasti akan ada salah satu di antara mereka yang lebih dia cintai dan lebih dia sayangi. Demikian juga orang yang memiliki istri lebih dari 2. Berbicara tentang cinta, maka dia tidak akan bisa adil dalam hal ini. Yang bisa dia adil adalah dalam pembagian harta atau waktu. Tapi cinta tidak akan bisa dibagi. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah. Wa minar rijal? Ya Rasulullah, kalau dari laki-laki, kata Nabi, abuha, ayahnya. Jadi Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam memiliki 12 orang anak. Di antara mereka ada yang lebih dia sayangi, ada yang lebih dia cintai, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia seorang anak yang mulia, yang pada akhirnya dia akan menjadi Nabiullah, ya, sehingga dia disebut dengan Al-Karimu, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia. Kenapa? Ayah dan kakeknya ke atas adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Maka disebut dengan Al-Karim, Ibnul Karim. Ya, bahkan disebutkan tentang saudarinya, ya, tentang saudarinya, yaitu Laya bintu Yaqub. Ya, sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwasannya dia ini putri seorang nabi, kakeknya nabi, suaminya nabi, anaknya juga nabi. Siapa suaminya? Ayyub. Siapa anaknya? Dzulkifli. Siapa saudaranya? Yusuf. Siapa bapaknya? Yaqub. Siapa kakeknya? Ishaq, Ibrahim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam memiliki 12 orang anak. Yang paling beliau cintai adalah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita sebutkan, suatu hari Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Kehilangan anak yang sangat beliau cintai, sangat beliau sayangi. Siapa yang menghilangkan dia? Saudara-saudaranya. Apa penyebabnya? Karena iri dengki. Karena ayahnya lebih perhatian dengan putranya, sehingga melahirkan
penyakit iri dan dengki. Inilah jamaah sekalian bahaya orang punya penyakit iri dan dengki ini. Sangat berbahaya sekali. Jika sama saudaranya dia akan memperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, apalagi dengan selain saudaranya. Lihat apa yang terjadi pada putra Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena iri dengki dengan saudaranya, mengantarkan dia untuk membunuh saudaranya. Demikian juga putra-putra Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karena penyakit iri yang ada dalam hati mereka, sehingga mereka membuang Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu mereka membuat drama, membuat cerita dusta, menipu dan membohongi ayahnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun pada akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap tersebut, kemudian perbuatan mereka dimaafkan. Dan pelajaran penting dalam sini dari kisah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, terkadang orang itu baik namun anaknya tidak baik. Sehingga jangan sampai kita salahkan bapaknya. Kadang kita kalau lihat ada orang, bapaknya orang saleh, tokoh terpandang, anaknya melakukan kesalahan, kita bilang apa? Percuma bapaknya kiai, percuma bapaknya ustaz, kelakuan anaknya naudzubillahi min dzalik. Padahal bisa jadi bapaknya sudah berusaha membimbing, mendidik anaknya, hanya saja kita tidak tahu. Ya, ayahnya sudah menasihati, bahkan ayah yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan padaku anak keturunan yang saleh. Tapi karena anaknya bandel, anaknya belum mendapatkan hidayah, sehingga kelakuannya seperti itu. Maka jangan sampai kita salahkan bapaknya. Kalau kita baca kisah para anbiya alaihi salatu wassalam, lihat Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam dan lihat anaknya. Ya, bahkan bukan cuma itu. Di antara nabi, di antara para nabi alaihi salatu wassalam, ada istri-istri mereka yang tidak baik. Apakah gagal dia sebagai suami? Tidak, bisa jadi dia sudah berusaha dan berjuang membimbing, menuntun istrinya, namun mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita salahkan. Ya, salahkan suaminya, salahkan bapaknya. Sebagaimana kisah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Sehingga apa yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika anak-anaknya datang kepada ayahnya, memberikan informasi kepada ayahnya bahwasannya putra tercintanya Yusuf alaihi salatu wassalam telah dimakan oleh serigala. Apa yang terjadi pada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam? Yang terjadi adalah dia bersedih dengan kesedihan yang sangat dalam. Nah, ia bersedih dengan kesedihan yang sangat dalam sekali. Ya, sampai-sampai jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, karena duka yang begitu dalam, sedih yang begitu dalam, yang begitu berat, membuat matanya menjadi putih dan buta. Akibat apa? Kesedihan yang begitu berat, begitu dalam. Dia Allah mengatakan, menceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Yusuf, wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhim. Beliau pun berkata, betapa sedihnya diriku atas kehilangan Yusuf. Wa biyaddat aynah, dan kedua matanya telah memutih, minal huzni, akibat apa?
kesedihan yang begitu dalam, fahuwa kadhim, dan dia menahan marah terhadap anak-anaknya, dan dia tidak tampakkan rasa marah itu kepada anak-anaknya. Begitulah setiap orang tua yang begitu sayang kepada anaknya. Dia akan bersedih, bahkan kesedihannya mengantarkan dia kepada sakit, seperti Nabiullah Ayyub, Yaqub alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sikap Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam ketika kehilangan anak yang begitu ia cintai? Yang pertama, sikap beliau jamaah sekalian yang ini hendaknya ya kita tiru, kita ikuti ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan bersabar. Bersabar. Nah, makanya beliau mengatakan di dalam Al-Qur'an, qalat bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Nah, jadi beliau bersabar menghadapi ujian yang begitu berat. Dan tentunya jamaah sekalian, ya, untuk bersabar itu sangat berat juga. Ya, kadang kita bilang sama orang yang kena musibah, suruh bersabar. Ya, mudah. Tapi giliran kita yang kena musibah, kita yang kadang tidak bisa bersabar. Kita mungkin mengatakan, kamu sih nggak pernah rasain apa yang aku rasakan. Coba kalau posisimu itu ada padaku. Ya, memang sabar jamaah sekalian yang dirahmati Allah itu nggak enak. Tidak seperti yang diomongkan. Bahkan terkadang ada orang namanya Sabaruddin. Sabaruddin sampai di Indonesia jadinya sabar. Nah, ketika dia diuji oleh Allah mendapatkan musibah, terkadang dia tidak sanggup, dia tidak bersabar mendapatkan ujian tersebut. Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, sikap yang beliau lakukan ketika mendapatkan ujian ini adalah dengan sabar. Dan sabar itu dilakukan ketika awal terjadinya musibah, ketika musibah itu, ya, informasi atau berita itu datang kepada kita, maka disitulah kita ditekankan, dianjurkan untuk bersabar. Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu dilakukan ketika awal terjadinya bencana atau musibah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau pun bersabar dengan ujian ini, dengan cobaan ini. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu, mampu mengembalikan anak yang telah hilang, mampu memberikan ganti apa yang telah diberikan, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bersabar, dan seharusnya seperti itulah yang harus kita lakukan. Kita adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan bersabar dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Syekhul Islam mengatakan, li'annahu bis-sabri wat taqwa yafuzu bi sa'adatid dunya wal akhirah. Karena dengan kesabaran serta ketakwaan seseorang itu akan beruntung dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Walidzalika indama qala ikhwatu Yusuf lahu
Oleh karenanya ketika saudara Yusuf berkata kepadanya, "Ainnaka la anta Yusuf?" Apakah engkau ini adalah Yusuf? Kemudian Yusuf pun berkata, "Ana Yusuf wa hadha akhi." Dan aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Ya. Karena jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dia bersabar, dia mendapatkan keindahan yang luar biasa. Ya, yang dimana pada akhirnya ya Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam dipertemukan kembali dengan putranya, dengan anaknya yang beliau cintai, beliau sayangi. Nah, oleh karenanya seorang penyair mengatakan, as-sabru murrun kasmihi walakin aqibatuhu hulwun kal asali. Sabar itu pahit seperti namanya, tetapi akhir dari kesabaran adalah manis seperti madu. Ya, beliau bersabar dan akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dia pun bahagia di mana Allah mempertemukan kembali dengan putranya, yang dimana jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang seseorang yang memberikan kabar gembira kepadanya, memberitahukan bahwasannya putranya masih hidup dan belum mati. Sebagaimana Allah firmankan, ya, falamma ja'al basyiru, dan tatkala telah tiba pembawa kabar gembira bahwasannya Yusuf itu belum meninggal dunia, alqahu ala wajhihi, lalu ia letakkan baju gamisnya Yusuf pada wajahnya. Nah, sehingga setelah itu fartadda basira, ia pun kembali bisa melihat. Yang tadi buta kembali bisa melihat karena kegembiraan. Nah, terkadang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, seseorang ketika dia sakit kemudian dia hibur, diberikan sesuatu yang menyenangkan, maka dia cepat pulih dan cepat sembuh. Berbeda ya ketika Anda datang lalu bercerita, ada orang seperti Ikam baru aja 2 hari langsung meninggal. Stres dia. Akhirnya tidak lama kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makanya kita datang ke orang meninggal, orang yang sakit itu hibur, bukan datang cerita yang membuat dia itu tambah shock, tambah down, membuat tambah sakit. Nah, fartadda basira, kemudian dia kembali bisa melihat. Nah, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma lam ta'lamun. Kemudian dia berkata, bukankah dahulu aku pernah berkata kepada kalian, inni a'lamu minallahi, sesungguhnya aku lebih mengetahui ya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak kalian ketahui. Di mana sebelumnya ayahnya ketika dia bersedih dengan sedih yang dalam, maka dia bergantung kepada Allah, dia bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Ia pun berkata, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabiullah Ya'qub berkata, sesungguhnya aku hanya mengadu kesedihanku, ya, kedukaanku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui dari apa yang kalian tidak ketahui. Ini jamaah sekalian sikap yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, ia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembalikan putranya, dikumpulkan kembali oleh Allah dengan semua putra-putranya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan, asallahu an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan semuanya kepadaku. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, makanya jemaah sekalian, ketika kita diuji oleh Allah,
jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari ujian dan cobaan yang kita alami, yang kita hadapi, sebagaimana Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan sebab, yaitu dengan mencari, melakukan pencarian. Nah, mencari di mana tempat dia hilang. Nah, sebagaimana Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam katakan kepada anak-anaknya agar mereka ini mencari Nabi Allah, siapa namanya, Yusuf alaihi salatu wassalam bersama dengan saudaranya. Nah, bersama dengan saudaranya Bunyamin. Allah mengatakan ya baniya, menceritakan tentang Nabi Allah Ya'qub, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Wahai anakku, pergilah dan carilah berita, carilah informasi. Jadi bukan diam gitu, tapi cari informasi, cari berita tentang keberadaannya, di mana mereka berada. Ya, kalau sekarang mungkin kita cari di media sosial, kayak kemarin, masya Allah, ya kekuatan ya media sosial itu luar biasa, dengan cepat bisa ditemukan anak yang hilang itu, ya, atau mungkin lapor ke polisi, pihak yang berwenang, agar mereka melacak dan mencari. Dan ini dianjurkan. Yang gak boleh adalah nyari kemana? Datang ke mbah dukun, mbah, anakku hilang, coba di mana kira-kira dia berada, datangkan air gitu. Nah, dan ini cara yang keliru, ya, cara yang keliru. Yang dianjurkan adalah dengan jamaah sekalian mencari, ya, kalau sekarang dengan media sosial, atau mencari di mana dia hilang, atau dia melapor kepada pihak yang berwenang agar melacak dan mencari keberadaan orang yang hilang tersebut. Sebagaimana Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam suruh anak-anaknya untuk mencari berita dan keberadaan putranya, dan beliau berpesan kepada mereka, wala tay'asu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu min rauhillah, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir. Akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perjalanan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dengan ayahnya, yaitu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berkumpul kembali. Nah, bertemu dan berkumpul kembali, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulul misra insyaallah aminina wa rafa'a abawaihi ala al-arsy wa kharru lahu sujjada. Jadi akhir dari semua ini adalah kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, dipertemukan kembali dengan orang yang dia cintai, dengan orang-orang yang dia sayangi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah sikap yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian kehilangan orang yang kita cintai, maka kita ikuti cara jalan yang ditempuh oleh Nabi Allah Yusuf Ya'qub alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga, melindungi kita dan semua anggota keluarga kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ikhwatal iman azakumullah, mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan, tafadhalu.
Alhamdulillah. Antum sakitun wa ana sakitun gitu ya. Antum diam, saya diam, berarti kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.